Beberapa hari terakhir ini, pikiranku penuh dengan berbagai kekhawatiran yang terus mengganggu ketenangan jiwaku. Pikiran tentang cita-cita yang perlahan-lahan mulai memudar, seperti sebuah bayangan yang tak pernah bisa aku gapai. Tentu saja semua itu menjadi sumber kesedihan yang sangat mendalam. Di sisi lain, hatiku teriris ketika melihat kondisi orang tuaku yang kini berada di ambang kebangkrutan. Keadaan ini pun memaksaku untuk merubah gaya hidup yang selama ini telah kujalani, menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang telah hadir dalam keadaan keluarga kami. Semua itu merupakan mimpi yang terus mengganggu pikiranku. Mimpi yang bukan sekedar bunga tidur biasa. Bahkan firasatku mengatakan bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang lebih besar lagi. Sesuatu pertanda yang tak bisa diabaikan. Ya, selama 3 malam berturut-turut, mimpi yang sama terus hadir, membawa suasana yang sama dan orang-orang yang sama, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan kepadaku. Aku adalah seseorang siswa kelas 2 SMP yang bernama Dito. Selama ini aku merasa cukup beruntung karena telah dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang berkecukupan. Ayahku adalah seseorang pengusaha yang dikenal ulet dan sukses sehingga masa kecilku dilalui dengan segala kemudahan dan juga kenyamanan. Karena kondisi itulah, sejak awal SMP aku mulai berani bermimpi besar, bercita-cita menjadi seseorang dokter. Bagi banyak orang, menjadi dokter bukan hanya membutuhkan kecerdasan, tetapi juga biaya yang tak sedikit. Karena pendidikan di bidang kedokteran terkenal cukup mahal. Kekhawatiran tentang biaya pendidikan ini mulai merasuk ke dalam pikiranku, terutama setelah mendengar bahwa usaha ayahku mengalami penurunan drastis. Kabar itu beredar setelah ayahku ditipu oleh mitra bisnisnya yang membuatnya terjerat hutang kepada beberapa rentenir. Meski dalam beberapa minggu terakhir, kondisi keuangan keluarga kami masih membaik. Namun, bayangan-bayangan krisis masih terus menghantui pikiran kami. Dalam hal akademisi, aku selalu percaya diri. Bahkan sejak duduk di kelas 1 SMP, aku selalu menjadi juara umum di sekolah yang termasuk favorit di kabupaten kami. Di sekolah hanya ada satu saingan berat yang selalu menjadi rival akademisiku, yaitu Pras. Ya, sejak kelas 1 SMP kami selalu sekelas dan Pras tinggal di desa Wates yang berbatasan langsung dengan desaku yang bernama Desa Waringin. Nama desa kami itu berasal dari banyaknya pohon beringin besar yang masih tersisa hingga saat ini. Sementara Wates diberi nama demikian karena perbatasan dengan sungai besar yang menjadi sumber irigasi di sana. Persaingan kami bukan sekedar akademisi, namun ada dinamika emosional di antara kami yang semakin terasa seiring berjalannya waktu. Pras yang awalnya cukup dekat denganku, perlahan-lahan menunjukkan sikap yang sinis mungkin karena merasa tersaingi. Sejak kelas 1 hanya pada semester pertama dia berhasil menjadi juara umum. Setelah itu posisinya selalu berada di bawahku. Hal ini tampaknya menimbulkan rasa tidak suka yang mungkin juga mempengaruhi sikap ayahnya. Ya, Pak Lukman namanya, yang merupakan orang terkaya di desa mereka. Meski ada gosip tentang kekayaan Pak Lukman yang didapat dari cara-cara yang tidak wajar, seperti pesugihan, aku tak pernah memperhatikan hal itu. Di desa kecil seperti kami, gosip seperti itu sering muncul dari rasa iri tetangga. Mimpi yang kualami tadi malam masih terekam jelas di dalam ingatanku. Bahkan aku sampai terbangun kesiangan karena setelah terbangun di tengah-tengah malam sulit bagiku untuk kembali tidur. Setelah melaksanakan sholat subuh, aku baru bisa terlelap sejenak. Beruntung hari itu adalah hari ketiga dari libur panjang, sehingga aku tidak perlu bangun pagi untuk mempersiapkan untuk berangkat ke sekolah. Dalam mimpiku, aku mendapati diriku berada di sebuah ruangan yang asing, tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya.
Ruangan itu tidak terlalu luas, namun karena hanya berisi sebuah tikar dengan piring kecil yang di atasnya terdapat lilin merah yang menyala. Ruangan tersebut terasa lapang, nyala lilin menari-nari seperti menciptakan suasana yang aneh dan misterius. Tiba-tiba, tanpa aku sadari, seekor babi hutan besar muncul di hadapanku. Ketakutan yang luar biasa membuatku berlari secepat mungkin, sementara suara gemuruh langkah babi itu pun semakin mendekat, menambah rasa cemas yang mencekam di dalam mimpi-mimpi itu. Aku pun melintasi sebuah lorong yang sangat panjang dengan dinding kaca di kedua sisinya. Di balik kaca itu aku melihat ayahku dan juga Pak Lukman, bapaknya Pras. Mereka berdua hanya menatapku dengan tatapan datar tanpa ekspresi, mengikuti gerakanku dengan kecepatan yang sama. Aku pun terus berlari, nafasku tersengal-sengal dan seluruh tubuhku basah oleh keringat. Sesekali kurasakan cakaran babi hutan itu hampir menyentuh tubuhku. Menambah intensitas ketakutanku pun menyeruak. Ketika akhirnya aku hampir kehabisan nafas, aku melihat suatu tali yang menggantung di depan. Aku melompat dan memanjat tali itu dengan susah payah, hingga akhirnya mencapai tepi sebuah danau yang terasa sejuk dan juga menenangkan. Di sana aku melihat dua orang yang tengah duduk membelakangiku, namun aku tidak dapat mengenali mereka. Babi itu mengeluarkan suara-suara keras yang menderu dari bawah. Cakarannya berusaha meraihku, tapi aku sudah terlalu jauh. Setelah merasa aman, aku duduk bersandar pada sebuah pohon kecil, dan pada saat itulah aku terbangun dari mimpi. Mimpi yang sama ini telah menggangguku selama 3 malam berturut-turut dengan detail, dengan persis sama setiap malamnya. Perasaan aneh ini membuatku memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbah Kosim, kakek dari jalur ibuku. Rumah beliau berada di kabupaten yang cukup jauh dari tempat tinggalku, membutuhkan waktu perjalanan sekitar 5 jam. Ibuku berasal dari daerah sana, namun sejak aku berumur 1 tahun keluargaku pindah ke kampung halaman ayahku, tempat kami tinggal saat ini. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuaku, aku pun segera berangkat dengan sepeda motor menuju ke rumah kakek. Perasaan rindu yang mendalam terhadap beliau mendorongku untuk segera sampai di rumahnya. Terakhir kali aku mengunjungi rumah beliau sekitar 9 bulan yang lalu, dan setibanya di rumah beliau, aku pun disambut dengan pelukan yang sangat hangat. Bahkan kakek pun menggoyang-goyangkan tubuhku seperti aku masih anak kecil, menciptakan rasa kehangatan yang selalu kurasakan di setiap kali berada di dekatnya. Mbah Kosim adalah kakekku. Meskipun usianya sudah sekitar 72 tahun, masih tampak bugar, mungkin karena beliau selalu menjaga pola hidup sehat dan tinggal di daerah yang sejuk, jauh dari hiruk-pikuk kota yang penuh polusi. Setiap pagi beliau pergi ke sawah hingga sore, dan satu hal yang selalu membuatku kagum adalah kebiasaan beliau untuk bangun di malam hari dan kemudian melaksanakan sholat tahajud. Aktivitas seperti inilah yang kuharapkan bisa kulakukan ketika aku sudah tua nanti. Nenekku yang dipanggil Mbah Minem juga terlihat berseri-seri menyambut kedatanganku. Seperti biasa, beliau pun langsung membuatkanku nasi goreng, makanan favoritku sejak kecil. Angin malam yang lembut menyapu permukaan kulit, memberikan kesejukan yang menenangkan saat aku duduk di teras rumah bersama Mbah Kosim. Malam itu suasana kampung yang sangat sunyi dan remang-remang diterangi oleh sinar rembulan, menciptakan atmosfer yang seolah-olah mengundang kenangan masa lalu untuk muncul ke permukaan. Aku sangat menyukai momen-momen seperti ini, di mana aku bisa mendengarkan kisah-kisah penuh makna dari masa lalu yang diceritakan oleh Mbah Kosim, seseorang tokoh yang sangat dihormati di kampung ini. Setiap kali aku berkunjung, aku selalu meminta beliau untuk menceritakan kisah-kisah tentang masa-masa penjajahan Belanda dan juga masa penjajahan Jepang yang selalu berhasil membuatku terkesima. Mbah Kosim memiliki cara bercerita yang memikat.
Suaranya yang dalam dan penuh wibawa mampu membawa kembali kejadian-kejadian bersejarah yang telah lama berlalu. Seolah-olah aku sendiri yang menyaksikan peristiwa itu terjadi di depan mata. Selain cerita tentang masa penjajahan, Mbah Kosim juga sering cerita tentang hal-hal mistis yang pernah terjadi di kampung ini. Salah satunya adalah tentang pohon beringin besar yang ada di ujung kampung yang konon menjadi tempat tinggal makhluk halus seperti genderuwo dan wewe gombel. Kisah tentang pohon beringin itu sudah sering aku dengar dari Mbah Kosim. Akan tetapi, entah mengapa aku tak pernah merasa bosan ketika mendengar cerita-cerita itu. Setiap kali cerita itu diulang, selalu ada detail baru yang menambah keangkeran cerita tersebut. Mbah Kosim pernah mengatakan bahwa sekitar 3 bulan yang lalu pohon beringin itu menjadi pusat perhatian ketika seseorang anak kecil hilang di malam hari. Warga kampung pun melakukan segala cara termasuk ritual tradisional untuk menemukan anak itu. Dan pada akhirnya setelah semalaman mencari, mereka pun menemukannya. Para warga kala itu menemukan anak kecil itu tengah duduk meringkuk di bawah pohon beringin tersebut. Meski aku sering berkelakar bahwa genderuwo dan juga wewe gombel itu mungkin adalah sepasang suami istri yang kemudian hanya ditanggapi dengan tawa lebar oleh Mbah Kosim. Aku pun terpaksa ada sesuatu yang mencekam setiap kali kisah itu diceritakan. Malam pun semakin larut dan udara dingin mulai merasuk ke dalam tubuh. Aku kemudian memutuskan mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih serius. Dengan suara berbisik agar tak terdengar oleh nenekku yang mungkin sudah terlelap, aku pun kemudian menceritakan. Mbah, saya itu punya masalah serius loh mbah. Mbah Kosim yang biasanya ceria dan penuh canda tampak terkejut ketika mendengar pengakuanku. Sejak awal kedatanganku, aku berusaha menyembunyikan perasaan cemas dan juga gelisah yang terus menghantui pikiranku. Akan tetapi, sekarang aku tak lagi mampu menahan air mata yang mulai menetes. Aku pun kemudian menceritakan kepadanya tentang mimpi yang telah menghantuiku selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu aku dikejar-kejar oleh seekor babi hutan besar, dan rasa takut yang aku rasakan begitu nyata hingga membuatku terbangun dengan keringat dingin di setiap kali mimpi itu berakhir. Yang membuatku semakin takut adalah kenyataan bahwa mimpi itu selalu sama, dengan latar yang sama serta orang-orang yang sama pula. Mbah Kosim yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan aku bisa melihat kekhawatiran yang mendalam terpancar dari raut wajahnya. Beliau pun kemudian mengajukan pertanyaan yang membuat hatiku berdebar sangat kencang. Siapa yang kamu lihat di dalam mimpi itu, Le? Aku pun kemudian menjelaskan bahwa selain babi hutan yang menakutkan itu, aku juga melihat ayahku dan juga Pak Lukman tengah berdiri di kanan kiriku ketika aku berlari sekuat tenaga melewati lorong panjang dalam mimpi tersebut. Aku kemudian menjelaskan siapa Pak Lukman itu, mengingat mungkin Mbah Kosim tidak mengenal beliau. Pak Lukman adalah seseorang tetangga desa yang anaknya menjadi pesaingku di sekolah. Dan meskipun kami tidak pernah bermusuhan, persaingan di antara kami sangatlah sengit dan Mbah Kosim pun terdiam sejenak setelah mendengar cerita-cerita dariku. Beliau tampak merenung dan kemudian menatap jauh ke arah langit malam yang bertabur bintang seolah-olah mencari petunjuk dari alam semesta. Aku merasa bahwa apa yang kualami bukanlah sesuatu yang biasa, dan kekhawatiran Mbah Kosim jadi lebih membuatku semakin yakin bahwa mimpiku adalah sebuah pertanda. Setelah beberapa saat kemudian, Mbah Kosim pun bangkit dari tempat duduknya dan kemudian mengajakku ke rumah salah satu tetangga yang sangat beliau percayai. Aku mengusulkan agar pergi dengan sepeda motor agar lebih cepat. Akan tetapi Mbah Kosim kala itu menolak dan lebih memilih untuk menggunakan sepeda ontel, sepeda kayu tua yang sudah sangat lama menemani beliau.
Beliau pun mengatakan bahwa rumah tetangga itu tidak terlalu jauh dan beliau ingin bernostalgia dengan masa-masa ketika sering memboncengku dengan sepeda ontel tersebut. Kemudian kami pun berangkat melintasi jalan kampung yang sunyi. Di tengah-tengah malam sesampainya di rumah tetangga yang dimaksud kami hanya butuh sekitar 1 menit perjalanan. Sebelum mengetuk pintu, Mbak Kosim pun bercerita bahwa tetangganya ini adalah sahabat lama yang mengajarinya mengaji dan mengajaknya ke jalan yang benar. Nama tetangga dan juga sahabat karibnya itu adalah Mbah Munir. Dan tak lama setelah pintu diketuk, Mbah Munir pun kemudian membuka pintu dan menyambut kami dengan sangat hangat. Dari penampilannya, aku pun menduga kala itu Mbah Munir belum tidur. Terlihat dari songkok hitam dan kain sarung yang masih beliau kenakan. Kami pun kemudian dipersilakan masuk dan setelah beberapa saat istrinya pun datang dengan membawa secangkir kopi hangat untuk kami. Tanpa banyak basa-basi, Mbah Kosim pun kala itu memintaku menceritakan mimpi-mimpiku kepada Mbah Munir. Di sepanjang perjalanan, Mbah Kosim sudah menceritakan bahwa selesai sebagai guru mengaji, Mbah Munir juga dikenal sebagai seseorang yang sangat memahami dunia spiritual. Bahkan, beberapa orang yang terkena ilmu santet pun berhasil disembuhkannya dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Mbah Munir kala itu yang mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian. Beliau pun memintaku untuk mengulangi beberapa bagian dari mimpi-mimpiku untuk memastikan bahwa beliau tidak melewatkan detail penting dalam mimpi yang telah aku alami. Setelah mendengar seluruh ceritaku, Mbah Munir pun kala itu mengeluarkan pernyataan yang benar-benar sangat mengejutkan. Beliau mengatakan, "Jadi begini, Le. Sesuai pengalamanku, orang yang bermimpi seperti itu adalah calon tumbal." Mendengar penjelasan itu, tubuhku terasa lemas dan penglihatanku berkunang-kunang. Aku tidak pernah menyangka bahwa mimpiku itu bisa menjadi makna yang begitu menakutkan. Mbak Kosim pun segera memelukku seolah-olah mencoba memberikan perlindungan dari rasa takut yang melandaku. Setelah menyeruput kopi hitam yang disediakan, Mbah Munir pun kemudian melanjutkan ceritanya tentang seseorang tamu yang pernah datang kepadanya dengan mimpi serupa. Orang tersebut juga dikejar oleh siluman babi dan dalam mimpinya dan melalui proses doa bersama serta mengaji, orang itu kala itu muntah darah dan berhasil selamat. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa seseorang yang diduga melakukan pesugihan pun kala itu telah meninggal dunia dan tamu Mbah Munir pun kala itu yang semula direncanakan sebagai tumbal akhirnya terhindar dari maut. Pikiranku pun semakin berkecamuk dengan berbagai kekhawatiran. Selain masalah ekonomi orang tua yang sedang kacau dan mengancam masa depanku, kini ada ketakutan baru yang telah menghantuiku, yaitu sebuah bayangan akan kematian yang sangat-sangat mengerikan. Mbah Munir kemudian bertanya tentang kondisi orang tuaku. Aku pun kala itu menjawab mereka dalam keadaan sehat. Meskipun bisnis ayahku kala itu sempat bangkrut dan terjerat hutang kepada beberapa rentenir. Akan tetapi beberapa minggu terakhir bisnis ayahku kala itu tampak mulai pulih kembali. Aku tidak tahu kemana arah pertanyaan Mbah Munir, namun aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipikirkan beliau. Mbah Munir pun kala itu mulai bercerita tentang masa lalu, mengungkapkan bahwa ibuku ternyata teman sekolahnya yang kini tinggal di Jakarta. Kenangan itu seolah-olah membangkitkan ingatan lama yang telah terlupakan. Dalam suasana yang penuh misteri, Mbah Munir kala itu kemudian bertanya tentang sosok Pak Lukman, sosok yang sempat kulihat dalam mimpiku itu. Aku pun telah menceritakan kepada beliau bahwa saat aku berlari di sepanjang lorong dalam mimpiku itu, ayahku dan juga Pak Lukman kala itu berada di sisi kanan dan juga kiriku mengiringiku berlari. Mendengarkan cerita dariku, Mbah Munir pun kala itu hanya mengangguk. Anggukan kepala seolah-olah memahami sesuatu yang tak pernah ku mengerti. Beliau tampak terdiam sejenak, mungkin sedang memikirkan makna dari mimpiku itu.
Di sela-sela kebingunganku, mataku kala itu sempat melirik wajah Mbah Kosim yang tiba-tiba terlihat sangat pucat. Wajahnya mencerminkan ketakutan yang sangat mendalam, seakan-akan ia juga merasakan sesuatu yang sama dengan Mbah Munir. Kemudian Mbah Munir memintaku, kakekku, untuk pulang, namun aku dimintanya untuk tetap tinggal dan menginap di rumahnya. Permintaan itu membuat kakekku terkejut dan aku bisa merasakan kecemasan yang perlahan-lahan merayapi wajahnya. Namun setelah Mbah Munir berkali-kali menekankan bahwa ini adalah urusan yang sangat serius, dan pada akhirnya kakekku pun kala itu setuju dan kemudian pulang. Dari sikap dan juga ucapan Mbah Munir sejak tadi, aku bisa merasakan bahwa Mbah Munir adalah sosok yang sangat dihormati, yang sangat dipercaya. Dengan perasaan yang bercampur aduk, aku pun menerima kenyataan bahwa malam ini aku akan menginap di rumah Mbah Munir. Sebuah pengalaman yang sama sekali tak pernah kuduga. Setelah beberapa saat kakek pergi, Mbah Munir kala itu kemudian menatap mataku dengan sangat tajam. Tatapan mata itu seolah-olah menembus ke dalam. Lalu dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, beliau pun bertanya apakah aku sudah melaksanakan sholat isya. Pertanyaan itu membuatku tersadar akan kewajiban yang belum kutunaikan. Dengan sopan aku pun menggeleng dan kemudian menjawab bahwa aku belum sholat. Mendengar jawabanku, Mbah Munir kala itu mengajakku ke kamar mandi kecil di belakang rumahnya. Di sana beliau memintaku untuk berwudu, kemudian melaksanakan sholat isya dan sholat hajat 2 rakaat. Setelah menyelesaikan sholat, beliau pun kemudian memintaku untuk membaca ayat-ayat suci di dalam kamar depan yang juga menjadi tempat sholat. Surat-surat panjang dalam Al-Quran membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk kubaca hingga usai. Sebelum aku memulai mengaji, Mbah Munir memberikan pesan penting bahwa aku harus tetap terjaga sepanjang malam itu. Dengan patuh aku pun mengangguk, walaupun di dalam hati aku merasa pasti tidak akan bisa tidur setelah mendengarkan serangkaian penjelasan yang begitu menakutkan dari Mbah Munir. Ketika jarum jam kala itu telah menunjukkan pukul 2 dini hari, akhirnya aku menyelesaikan bacaan-bacaan ayat-ayat suci itu. Namun sayangnya aku tidak berhasil memenuhi permintaan dari Mbah Munir untuk tetap terjaga. Tanpa aku sadari, kantuk yang sangat berat kala itu menyerangku dan aku pun kemudian tertidur lelap. Dalam tidurku pun aku kala itu terjebak dalam ruangan yang sama, tempat yang menghantuiku selama 3 malam berturut-turut sebelumnya. Ruangan itu persis seperti yang kulihat dalam mimpiku, dengan meja dan lilin merah yang terletak di atasnya tiba-tiba seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Sosok babi hutan besar muncul di hadapanku. Ia tampak lebih mengerikan dari sebelumnya dan langsung mengejarku. Aku pun langsung berlari sekuat tenaga. Namun kali ini ada 2 hal berbeda. Yang pertama, ayahku dan juga Pak Lukman tidak lagi berada di sisiku. Aku benar-benar merasa sendiri tanpa pelindung di kanan kiriku. Yang kedua, langkah kakiku terasa sangat lambat, seolah-olah aku berlari dalam lumpur yang kental. Sosok babi hutan itu pun semakin mendekat dan pada akhirnya berhasil menangkapku. Kemudian aku pun terjatuh ke lantai dengan cengkraman yang sangat kuat. Meskipun sudah mengarahkan segenap tenaga untuk melawan, aku tidak mampu meloloskan diri. Cengkramannya semakin kuat, membuatku sulit untuk bernapas. Dengan wajah yang mengerikan dan juga gigi taringnya yang meneteskan darah, ia pun berbisik di depan wajahku. Wajah sosok itu semakin mengerikan dan dengan gerakan yang cepat ia pun kemudian melemparkan tubuhku jauh ke udara. Aku merasa tubuhku melayang-layang lama di udara sebelum akhirnya jatuh ke pangkuan seseorang. Ketika aku membuka mata, rasa sakit yang luar biasa terasa di punggungku. Di hadapanku kala itu kulihat Mbah Munir dan aku berada di atas pangkuannya. Tanpa bisa dicegah, aku pun kemudian memuntahkan darah dari mulutku. Cukup banyak hingga membuatku sangat khawatir. Mbah Munir pun segera melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang lantang, memecah kesunyian malam itu.
Aku kemudian menatap wajah beliau dengan seksama mencari keyakinan bahwa aku telah terbangun dari mimpi buruk yang baru saja aku alami. Setelah itu Mbah Munir pun membangunkanku sepenuhnya dan menggandengku menuju ruang tamu. Beliau kemudian bercerita bahwa barusan beliau baru saja berperang dengan sosok babi hutan yang sangat-sangat besar. Kulihat ada goresan luka kecil di tangan kirinya, mungkin hasil dari pertempuran tersebut, namun aku tidak berani bertanya lebih jauh dan tampaknya beliau tidak ingin menjelaskan lebih rinci tentang peristiwa itu. Setelah aku duduk dengan tenang dan nafasku kembali normal, Mbah Munir pun kala itu mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, insya Allah aku telah selamat dari bahaya besar yang telah mengintaiku. Beliau pun menanyakan apakah aku sudah merasa lebih baik, dan aku menjawab dengan anggukan sopan karena memang aku merasa jauh lebih tenang. Dengan tegas, beliau pun menambahkan bahwa tak ada kekuatan di alam raya ini kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lama setelah itu, suara azan subuh pun terdengar sayup-sayup. Mbah Munir pun mengajakku ke musola yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Seusai sholat subuh, aku pun kala itu diminta membaca ayat-ayat suci lagi. Waktu pun hampir menunjukkan pukul 6 pagi. Seusai aku mengaji, di ruang tamu Mbah Munir kembali bercerita tentang pengalamannya menghadapi situasi serupa, di mana seorang tamu mengalami sebuah mimpi yang kualami. Orang itu juga muntah darah dan jauh lebih tenang setelah membaca ayat-ayat suci. Mbah Munir pun menambahkan bahwa orang itu diperbolehkan pulang setelah benar-benar merasa segar dan juga sehat. Keesokan harinya, orang itu kembali ke rumah Mbah Munir dengan kabar mengejutkan bahwa salah satu tetangganya meninggal dunia. Orang tersebut diduga kuat sebagai pelaku pesugihan. Rasa penasaran yang membara membuatku bertanya apakah yang kualami juga berhubungan dengan seseorang yang melakukan pesugihan dan menumbalkanku itu. Mbah Munir pun hanya menggeleng, namun aku tidak menganggap itu sebagai jawaban pasti. Beliau pun kemudian menasehatiku untuk tidak berpikir terlalu jauh, menekankan bahwa yang terpenting adalah aku sekarang merasa lebih tenang. Dan insya Allah mimpi-mimpi yang mengerikan itu tidak akan lagi datang menggangguku. Setelah diajak menikmati sarapan yang terasa hambar, karena pikiranku yang sedang kalut, sekitar pukul 9 pagi Mbah Qasim pun datang untuk menjemputku. Sosok kakek tua itu datang dengan wajah yang tampak lesu dan membawa cerita yang tak kalah mengerikan. Malam sebelumnya, katanya dia mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Dalam mimpi itu Mbah Qasim bertemu dengan seekor babi hutan yang ukurannya tak biasa, sangat-sangat besar dan mengerikan. Dan mimpi itu menggambarkan dirinya yang berlari sepanjang lorong yang gelap dan panjang dikejar-kejar oleh babi hutan tersebut. Hingga tiba-tiba saja muncul seutas tali yang melambai-lambai di depannya seperti sebuah harapan yang menyelamatkan dari kejaran itu. Mbah Qasim pun kemudian memanjat tali itu dengan sekuat tenaga dan setelah mencapai puncaknya, dia pun menemukan dirinya berada di pinggir sebuah danau yang sangat tenang, seolah-olah kontras dengan kengerian sebelumnya. Di sana ternyata sudah ada aku dan juga Mbah Munir yang saling berpelukan dalam keheningan yang penuh tanda tanya. Mendengar cerita dari Mbah Qasim, pikiranku segera melayang-layang pada 3 mimpi yang menghantuiku pada malam-malam sebelumnya. Dalam mimpiku kala itu aku juga berhadapan dengan seekor babi hutan yang sama besarnya, menakutkan dan tak kenal belas kasihan. Seperti Mbah Qasim, aku juga selamat setelah memanjat seutas tali yang muncul di saat-saat terakhir. Kemudian kala itu aku menuntunku menuju sebuah danau yang damai, dan di tepi danau itu aku melihat 2 sosok yang membelakangiku. Mimpi itu terasa semakin nyata dan aku mulai berusaha menyambungkan setiap potongan-potongan kejadian yang pernah terlintas dalam pikiranku. Jika dugaanku benar, mungkin sosok yang kulihat membelakangiku di tepi danau itu adalah Mbah Qasim dan juga Mbah Munir. Namun meskipun pemikiran ini semakin kuat, aku tetap tak berani menanyakannya kepada Mbah Munir. Takut akan membuka kembali luka-luka batin yang belum sembuh.
Pembicaraan yang semula dipenuhi dengan rasa heran dan juga kekhawatiran kemudian beralih pada satu rencana. Mbah Kosim tampaknya semakin khawatir dengan keselamatanku, kemudian memutuskan bahwa beliau akan menemaniku untuk pulang. Tak hanya itu, beliau juga meminta Mbah Munir untuk ikut serta dalam perjalanan tersebut. Wajah Mbah Munir pun sempat terlihat merenung, tampak seperti sedang menimbang-nimbang permintaan dari Mbah Kosim itu. Akan tetapi, setelah beberapa saat kemudian beliau pun mengangguk pelan, tanda setuju, dan Mbah Munir pun lalu memanggil cucunya, seseorang pemuda seusiaku yang ternyata bernama Warno, untuk ikut serta dalam perjalanan ini. Rumah Warno pun tak jauh dari rumah Mbah Munir, hanya berjarak 4 rumah saja, dan keputusan untuk membawa Warno tampaknya menambah rasa aman dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian ini. Kami pun akhirnya berangkat berempat dengan 2 sepeda motor. Aku pun duduk di belakang Mbah Kosim, sementara Warno kala itu membonceng Mbah Munir. Perjalanan selama 5 jam yang kami lalui terasa begitu panjang, meski suasana sunyi yang menemani sepanjang jalan itu justru memberikan waktu bagi kami untuk merenung. Ketika kami tiba di rumah, pemandangan yang menyambutku benar-benar menggoyah hati. Di depan rumahku terlihat kerumunan orang yang berkumpul dengan orang-orang yang berwajah sendu, dan terdengar isak tangis yang bersahutan mengiringi suasana duka yang sangat mencekam. Firasatku segera merasakan adanya musibah besar yang menimpa keluargaku, sebuah tragedi yang menanti di balik kerumunan itu. Dengan jantung yang berdetuk dengan kencang, aku pun kemudian segera menerobos kerumunan tanpa mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarku. Kemudian aku mencari kedua orang tuaku di antara kerumunan itu, namun tak kutemukan bayangan mereka. Hingga akhirnya langkahku pun terhenti di depan kamar ibu, di mana kala itu aku menyaksikan pemandangan yang begitu memilukan. Ibu, sosok yang selama ini ku kenal kuat, kini berlutut di samping tubuh yang terbujur kaku di atas ranjang, ditutupi oleh selembar kain yang sering kami sebut dengan jarit. Ibu pun kala itu langsung memelukku dengan erat. Tangisnya pecah dengan suasana yang tak tertahankan lagi. Di antara isak tangis yang memilukan itu, ibu pun kala itu bercerita dengan suara serak bahwa subuh tadi ayah mengalami sesak napas. Ibu yang panik kemudian segera berteriak memanggil-manggil tetangga berharap ada yang bisa membantu. Namun sebelum bantuan datang, ayah sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Rasa bersalah segera menghantuiku, penyesalan dalam melanda, karena di saat-saat terakhir ayah, aku justru berada jauh dari rumah. Bayangan kenangan bersama ayah kini bergulir di benakku, membuat hati ini semakin terluka. Ayah yang selalu bekerja keras demi keluarga kini telah pergi meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Tangisanku pecah, dan Mbah Kosim yang juga tak bisa menahan air matanya pun kemudian memelukku dan ibu dalam keheningan yang penuh duka. Tangis kami bertiga pun semakin keras memecah kesunyian pagi itu. Aku yang tak kuat menahan beban emosional, merasa dunia ini berputar dan tiba-tiba kesadaranku meninggalkanku semua ini, membuatku jatuh pingsan di dalam pelukan penuh haru. Hari itu pun berlalu dalam suasana yang sangat memilukan. Kehadiran tetangga yang datang membantu untuk menenangkan ibu setidaknya memberikan sedikit kelegaan. Mereka juga membantu menyiapkan segala sesuatu untuk acara tahlilan yang diadakan malam hari. Setelah acara tahlilan usai, aku pun kemudian duduk di teras rumah yang tampak sepi ditemani oleh Mbah Kosim, Mbah Munir, dan juga Warno. Kami berbicara dalam keheningan malam yang dipenuhi dengan nasihat dan juga hiburan. Mbah Kosim dan juga Mbah Munir berkali-kali mengingatkan untuk bersabar dan mengingatkanku bahwa semua yang telah terjadi pasti memiliki hikmah tersendiri. Mbah Kosim pun berpesan bahwa sebagai anak laki-laki aku harus bisa mendampingi ibu dengan baik, terutama di saat-saat sulit seperti ini. Dan kemudian Mbah Munir pun menambahkan bahwa aku harus selalu menyematkan nama ayah di setiap doa sebagai bentuk bakti terakhirku kepada ayah. Ketika kami masih berbincang, datanglah seseorang mengendarai sepeda motor.
Sosok itu tampak familiar di mataku dan setelah mendekat aku mengenali bahwa orang itu adalah Pras, teman lama yang sudah lama tak bersuap. Dia segera menyampaikan rasa bela sungkawa atas meninggalnya ayahku. Ternyata kabar meninggalnya ayah telah sampai di telinganya, namun kedatangannya juga membawa kabar duka lain yang tak kalah mengejutkan. Pras kala itu bercerita bahwa ayahnya telah meninggal pagi tadi menjelang subuh setelah mengalami sesak napas yang mendadak. Pikiranku segera mendadak teringat pada mimpi-mimpi yang selama ini menghantuiku dan semua dugaan yang tak mampu kupecahkan. Air mataku kembali menetes mengalir bersama rasa galau yang semakin membelit hati dan juga pikiranku. Namun aku memilih untuk tidak melanjutkan prasangka-prasangka itu karena kesedihan yang kurasakan sudah terlalu berat untuk ditambah dengan ketakutan yang mungkin hanyalah khayalan semata. Hari-hari pun berlalu, aku pun selalu teringat kenangan bersama ayah. Namun ayah harus meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Dan kala itu aku pun teringat ucapan dari Mbah Munir bahwa mungkin ayahku mengalami serangan tumbal yang seharusnya menimpaku, dan pelaku pesugihan itu tak lain adalah Pak Lukman. Walaupun Mbah Munir tak menyampaikan penyebab meninggalnya ayah dan juga Pak Lukman karena tumbal pesugihan, namun aku sangat yakin ketika mengingat cerita dari Mbah Munir yang pernah menolong seseorang yang hampir menjadi tumbal pesugihan. Dan kemudian pelaku pesugihan itu pun meninggal dunia akibat keserakahan dalam semasa hidupnya. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami dan selalu menyupport kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.